Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada pawagah yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya itulah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor kat Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus, Mbak Yu, padahal dekat kampung. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ria Oktorina. Kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mendalami kehidupan modern di Malaysia yang mungkin tidak banyak disadari oleh teman-teman di Indonesia. Ada banyak hal menarik yang membedakan antara kehidupan di kedua negara ini. Dan mungkin setelah mendengar cerita ini, kalian akan terinspirasi atau bahkan berpikir ulang tentang bagaimana kita bisa belajar dari negara tetangga kita ini. So, mari kita mulai pembahasannya. Salah satu hal yang paling mencolok di Malaysia adalah sistem parkir yang sudah otomatis. Tidak ada lagi tukang parkir seperti yang sering kita temui di Indonesia. Di sini, semuanya sudah menggunakan mesin. Kamu cukup memasukkan mobil ke tempat parkir, lalu membayar lewat mesin. Ini jelas menunjukkan betapa tertib dan modernnya sistem ini dibandingkan dengan kondisi di beberapa kota di Indonesia yang masih bergantung pada parkir manual, yang terkadang diiringi dengan pungutan liar. Berbicara tentang pungli, di Malaysia, hampir tidak ada hal semacam itu. Semua serba jelas dan teratur, tanpa ada praktik pungutan yang tak resmi. Lanjut ke hal yang menarik lainnya, di Malaysia, ketika kamu berjalan melewati toko-toko, kamu sering sekali melihat lowongan pekerjaan yang ditempel di kaca depan. Yang membuatnya berbeda adalah informasi tentang gaji dan benefit, langsung dicantumkan secara transparan. Tidak hanya itu, persyaratan untuk melamar kerja pun sangat sederhana. Tidak ada syarat umur minimal atau pengalaman kerja yang sering kali memberatkan seperti di Indonesia. Jadi, siapapun yang ingin mencari pekerjaan bisa mencoba peruntungannya tanpa harus khawatir soal kualifikasi yang ribet. Hal ini tentu memudahkan banyak orang untuk berkarir dan mencari penghidupan di Malaysia. Yang membuat kehidupan di Malaysia semakin menarik adalah kebijakan jalan tol. Pada saat hari raya seperti Idul Fitri, Tahun Baru Cina, atau Deepavali, jalan tol di Malaysia digratiskan untuk semua orang. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana saat Lebaran justru jalan tol ramai dan dikenakan tarif tinggi. Di Malaysia, mereka benar-benar memberikan pelayanan kepada warganya, membuat perjalanan saat hari besar menjadi lebih mudah dan nyaman. Momen ini juga menunjukkan bahwa Malaysia sangat teratur dalam mengelola infrastruktur, bahkan pada masa-masa yang biasanya penuh dengan kemacetan. Selain itu, ada sistem yang disebut KWSP atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Ini adalah semacam jaminan hari tua bagi pekerja di Malaysia. Setiap bulan, gaji karyawan akan dipotong sekitar 9% untuk dimasukkan ke KWSP, sementara perusahaan memberikan kontribusi sebesar 12 hingga 13%. Dana ini tidak hanya disimpan untuk masa tua saja, tetapi sebagian bisa ditarik untuk keperluan pendidikan, cicilan rumah, kesehatan, atau adaan darurat. Tentunya, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Tetapi kebijakan ini memberikan rasa aman bagi para pekerja di Malaysia. Mereka tahu bahwa masa depan mereka lebih terjamin. Fasilitas publik di Malaysia juga sangat terawat, bahkan di daerah pedesaan. Tiap kompleks perumahan pasti memiliki playground atau taman bermain untuk anak-anak. Bayangkan, di setiap lingkungan perumahan, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman di area yang disediakan khusus untuk mereka. Ini penting, karena ruang bermain yang aman dapat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak-anak. Tidak hanya itu, jalanan di Malaysia, bahkan di kampung-kampung sekalipun, sudah diaspal dengan baik. Kanan-kirinya mungkin perkebunan sawit, tetapi jalannya tetap mulus tanpa ada cerita jalan berlubang atau rusak parah. Sekolah dan kantor polisi di Malaysia juga sangat rapi dan terawat, bahkan di daerah yang jauh dari kota. Gedung sekolah terlihat modern,
lengkap dengan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Hal ini jelas memberikan dampak besar pada kualitas pendidikan di sana. Kantor polisi pun tidak kalah bagusnya, tampak profesional dan bersih, bahkan di kampung sekalipun. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia tidak hanya fokus pada pembangunan di kota-kota besar, tetapi juga memperhatikan daerah-daerah terpencil agar mendapatkan fasilitas yang setara. Banyak dari kita yang mungkin merasa iri atau kagum dengan bagaimana tertatanya Malaysia dalam hal infrastruktur dan pelayanan publik. Tapi alih-alih iri, mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan daripada saling membandingkan dan memicu perdebatan, lebih baik kita belajar untuk saling menghargai dan mencari cara bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup di tempat kita sendiri. Kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara tetangga dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan budaya kita. Yang penting adalah kita tidak saling menjatuhkan, melainkan berusaha bersama untuk maju. Nah, itulah sedikit cerita dari saya tentang kehidupan modern di Malaysia yang mungkin belum banyak kita sadari. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa memberikan perspektif baru buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat. Dan tentu saja subscribe ke channel saya, Ria Oktorina, untuk terus mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me